Anakku, aku melihat semua luka yang tidak tampak oleh mata manusia. Aku mendengar kata-kata tajam yang melukai jiwamu, bahkan ketika engkau berusaha tersenyum di luar. Ketika dunia merendahkanmu, aku meninggikan pandanganku kepadamu. Ketika mereka menghina, aku mengingatkan siapa engkau di hadapanku. Engkau adalah ciptaanku yang indah, berharga, dan tidak ternilai. Jangan biarkan suara manusia membungkam suaraku dalam hatimu. Aku tidak menilaimu dari penilaian mereka. Aku menilaimu dari kasih yang tidak berubah. Ingatlah, anakku, aku sendiri pernah dihina. Aku dicaci, diludahi, dipaku di kayu salib oleh mereka yang tidak mengenalku. Jadi jangan heran jika dunia juga memperlakukanmu tidak adil. Tetapi justru dalam penghinaan itulah kemuliaanku dinyatakan. Dan hari ini aku berkata kepadamu, engkau tidak sendirian. Setiap air mata yang jatuh karena hinaan itu, aku kumpulkan. Aku tidak akan membiarkannya sia-sia. Aku sedang membentuk hatimu menjadi kuat, lembut, dan penuh kasih seperti hatiku. Anakku, bangkitlah. Jangan bergantung kepada kata-kata orang lain. Mereka mungkin memanggilmu gagal, bodoh, atau tidak layak. Tapi aku memanggilmu anak yang kukasihi. Aku menenun engkau di dalam kandungan ibumu, dan aku tahu rancanganku atas hidupmu, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Ketika engkau percaya pada siapa engkau di dalam aku, tidak ada hinaan yang bisa meruntuhkanmu. Sebab martabatmu berasal dari surga, bukan dari bumi. Hari ini, aku memulihkan kehormatanmu, bukan dengan membalas hinaan dengan hinaan, tetapi dengan kemuliaanku yang akan aku nyatakan atas hidupmu. Aku akan mengangkat engkau di hadapan orang-orang yang pernah merendahkanmu. Tapi lebih dari itu, aku akan memenuhi hatimu dengan damai dan sukacita yang tidak bisa diambil siapapun. Datanglah, anakku, duduklah dekat denganku. Biarkan aku membisikkan kembali siapa engkau sebenarnya. Aku tidak akan pernah mempermalukanmu. Aku akan memulihkan dan mengangkat engkau pada waktuku yang sempurna. Anakku, aku tahu hatimu remuk karena harapanmu tidak terjadi seperti yang kau impikan. Aku tahu bagaimana engkau berjuang, berdoa, berharap, dan percaya. Namun yang datang justru kegagalan, penolakan, dan pintu yang tertutup. Jangan pikir aku diam, jangan pikir aku jauh. Setiap kali engkau menangis di dalam diam, aku duduk di sampingmu, menopang hatimu yang patah. Kegagalanmu bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari jalanku yang lebih tinggi dari rencanamu. Aku tidak pernah membuang air matamu. Aku menampungnya sebagai benih, yang suatu hari akan tumbuh menjadi pengharapan yang baru. Ingatlah, anakku, bahwa orang-orang besar di dalam firman-Ku juga pernah jatuh. Musa pernah gagal, Daud pernah hancur, Petrus pernah menyangkalku. Namun mereka tidak tinggal dalam kegagalan, sebab Aku adalah Allah yang membangun kembali reruntuhan. Hari ini pun Aku ingin memulihkanmu. Jangan ukur masa depanmu dengan kegagalan hari ini. Lihatlah dengan mata rohani. Tanah yang retak adalah tempat yang sempurna bagi benih yang baru untuk bertumbuh. Jika engkau menyerahkan hatimu yang hancur kepadaku, Aku akan menjadikannya indah dengan waktuku. Jangan biarkan kegagalan mencuri identitasmu. Engkau bukan kegagalan. Engkau adalah milikku. Engkau ditebus bukan untuk menyerah, tetapi untuk bertahan sampai akhir. Apa yang tidak tercapai hari ini bukan berarti tidak akan pernah tercapai. Mungkin aku sedang mempersiapkan jalan yang berbeda, yang lebih sesuai dengan panggilan surgawimu. Mungkin engkau terlalu sibuk memegang rencanamu, sampai lupa membiarkanku memimpin. Hari ini lepaskan semua ke tanganku. Percayalah bahwa tangan yang memegang langit dan bumi juga sanggup memulihkan hidupmu dari puing-puing harapan yang runtuh. Anakku, bangkitlah. Jangan tinggal di lembah air mata selamanya. Aku tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tetapi aku berjanji menyertaimu melewati semuanya.
Jangan takut untuk memulai lagi, meski dengan tangan yang gemetar. Aku bersamamu, aku di depanmu, aku mengurapi langkah-langkah barumu. Karena kasihku tidak bergantung pada pencapaianmu, tetapi pada pilihanku untuk mencintaimu selamanya. Hari ini, genggamlah tanganku, dan mari kita berjalan bersama lagi ke arah masa depan yang penuh harapan. Anakku, tetaplah berserah penuh padaku, karena aku akan memberkatimu senantiasa karena kepercayaan imanmu padaku. Anak-anakku, aku akan datang kembali seperti yang telah kukatakan sejak dahulu. Aku akan datang sebagai Raja Damai yang kekal, sebagai Raja yang mulia, membawa penghakiman dan keselamatan. Namun lihatlah, banyak di antara kamu hidup seolah-olah aku tidak akan pernah datang. Engkau tertidur dalam kenyamanan dunia, padahal tanda-tandaku sudah nyata di langit dan bumi. Aku mengetuk pintu hatimu hari ini. Tidakkah engkau mendengar suaraku yang lembut berulang kali, memanggilmu pulang sebelum terlambat? Waktuku tidak lama lagi, dan kasihku masih terbuka bagimu. Aku menangis bukan karena murkaku, tapi karena banyak yang aku kasihi menolak pelukan keselamatan yang telah kusediakan di kayu salib. Betapa pedih hatiku saat aku melihat anak-anakku lebih mencintai dunia yang akan lenyap daripada rumah kekal yang telah kusiapkan bagi mereka. Aku akan datang seperti pencuri di malam hari, dan hanya mereka yang berjaga dalam kekudusan akan mengenal suaraku saat aku tiba. Anakku, jangan tunggu esok untuk bertobat, sebab esok belum tentu datang. Aku rindu engkau bersih saat aku kembali, bukan karena ketakutan, tetapi karena engkau mencintaiku dengan segenap hatimu. Biarlah hari ini engkau menangis di hadapanku. Lebih baik air mata pertobatan sekarang daripada tangisan penyesalan saat pintu sudah tertutup. Aku datang segera, dan upahmu ada padaku. Berjagalah, sebab aku tidak ingin seorang pun binasa. Aku ingin engkau bersamaku untuk selamanya. Anakku, aku telah memberimu terang untuk berjalan di jalanku. Namun mengapa engkau lebih memilih kegelapan yang menyesatkan hatimu? Aku telah berfirman, takut akan aku adalah permulaan segala pengetahuan. Namun engkau mengejar dunia yang memudarkan pengertian dan membungkam suara hati. Hatimu lebih percaya pada kekuatan manusia, pada logika dunia, dan pada kenikmatan sesaat, daripada kepada hikmatku yang kekal. Aku melihat air mata dalam jiwamu yang kosong, sebab engkau jauh dari mataku, namun dekat kepada jerat yang membinasakan. Betapa hatiku terluka saat engkau menolak didikanku. Aku menghampirimu dalam bisikan kasih, namun engkau menutup telinga karena dunia berseru lebih nyaring. Padahal setiap pukulan yang aku izinkan terjadi adalah bentuk kasihku, agar engkau belajar. Tapi engkau berseru dalam kesakitan, tanpa tahu bahwa aku telah menunggu lama agar engkau datang dalam pertobatan. Jika engkau tahu betapa aku menangis melihatmu jatuh, engkau pun akan menangis dan bersimpuh di hadapanku. Anakku, masih ada waktu, masih ada jalan pulang. Aku tidak mencari kesempurnaanmu. Aku mencari hatimu yang mau kembali, yang mau tunduk dan takut akan aku. Bukan karena ancaman, tetapi karena kasih. Biarlah hari ini engkau memilih untuk tidak menjadi orang bodoh yang menghina hikmatku, tetapi menjadi anak yang lembut hati, yang mencintai kebenaran dan mendambakan suara Bapa. Datanglah, aku menunggumu, dan aku akan menyeka setiap air matamu dan mengajarkanmu jalan yang benar, supaya engkau hidup dan tidak binasa. Jangan tunggu sampai segalanya hancur untuk mencariku. Jangan tunggu hatimu remuk untuk baru memanggil namaku. Aku sudah berjalan bersamamu sejak langkah pertama, namun engkau sering tidak menyadari tanganku yang menopangmu. Bahkan saat engkau jatuh ke dalam dosa, aku tidak menjauh. Aku menunduk menunggu engkau menoleh. Hikmatku bukan untuk menekanmu, tetapi untuk menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Takut akan aku bukanlah ketakutan seperti kepada penghukum,
tetapi rasa hormat kepada bapa yang rindu menuntun anaknya ke rumah yang kekal. Anakku, dunia akan terus berbisik bahwa engkau tidak butuh aku. Dunia akan terus memujimu saat engkau melupakan hukumku. Tapi ingatlah, suara dunia akan membawamu ke dalam kehampaan, sementara suaraku akan membawa hidup yang penuh damai selama-lamanya. Anak-anakku, hari-hari yang engkau jalani semakin pendek, dan dunia ini penuh dengan kebisingan yang menjauhkanmu dari suaraku. Aku memanggilmu kembali kepada kasih mula-mula, kepada hubungan yang intim dan kudus denganku. Jangan biarkan kesibukan dan ambisi duniawi membutakan hatimu. Aku rindu engkau duduk diam di kakiku, mendengarkan suaraku, dan berjalan dalam kebenaranku. Sebab hanya dalam hadiratku, jiwamu akan menemukan damai yang sejati. Lihatlah, banyak yang mencariku hanya karena berkat dan pertolonganku, namun tidak sungguh-sungguh ingin mengenal hatiku. Aku bukan hanya Allah yang memberi, aku adalah Bapa yang rindu dicintai. Datanglah kepadaku, karena tanganku terbuka menyambutmu, wajahku berpaling padamu. Aku ingin hatimu yang tulus, yang penuh iman, yang bersandar hanya kepadaku. Jangan bermain dengan dosa, sebab apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Aku menginginkan pertobatan yang sungguh, bukan hanya permohonan yang terburu-buru. Segala sesuatu di dunia ini akan berlalu. Kemegahan, kekayaan, dan kekuasaan tidak akan menyelamatkanmu di hari penghakiman. Tetapi kasih, kesetiaan, dan kehidupan yang dipersembahkan bagiku akan kekal selamanya. Bangkitlah hari ini dari kelalaianmu. Bangunlah dan jadilah terang, sebab dunia ini gelap, dan aku menantikan anak-anakku untuk menyatakan kasih dan kebenaranku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang tinggal di dalam aku akan hidup untuk selama-lamanya. Anakku, mengapa engkau berjalan dalam penderitaan tanpa harapan, seakan tidak ada yang peduli pada air matamu? Aku melihatmu di tempat sepi itu. Aku tahu kau ditolak, dijauhi, dikatakan najis oleh dunia. Bahkan orang-orang yang dulu mencintaimu kini menjauh karena lukamu yang terlihat di luar, atau luka yang tersembunyi di dalam. Engkau merasa kotor, tidak layak, terlalu rusak untuk didekati. Tapi hari ini aku berkata, aku melihatmu. Aku tidak jijik kepadamu. Aku tidak takut mendekatimu. Ketika semua orang mundur, aku maju. Ketika dunia menutup pintu, aku membukakan tangan. Ingatlah, ada seorang yang sakit kusta datang kepadaku. Ia tahu ia tidak pantas. Ia tidak memaksa. Ia hanya berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Anakku, ia tidak tahu betapa dalam kasihku. Ia tidak tahu bahwa sejak ia melangkah mendekat, hatiku sudah tergerak oleh belas kasihan, dan aku menyentuhnya. Ya, aku yang menciptakan langit dan bumi, menyentuh tubuh yang penuh luka itu. Dan hari itu kusta itu lenyap. Tapi lebih dari itu, rasa malu, penolakan, dan kesendiriannya pun aku angkat. Aku tidak hanya menyembuhkan kulitnya, aku menyembuhkan hatinya. Anakku, engkau pun hari ini adalah si kusta itu. Engkau mungkin tidak memiliki luka di tubuhmu, tapi engkau penuh luka di jiwamu. Luka karena dosa, luka karena penolakan, luka karena disakiti. Engkau menjerit dalam sunyi, dan tak seorang pun benar-benar tahu dalamnya tangismu di malam hari. Tapi aku mengetahuinya. Anakku, datanglah kepadaku. Beranilah seperti orang kusta itu. Beranilah untuk percaya bahwa aku masih mengasihi orang yang rusak. Karena aku datang bukan untuk yang sempurna, tetapi untuk engkau yang hancur, yang dipinggirkan, yang tidak tahu harus kemana lagi. Hari ini aku berkata kepadamu seperti yang kukatakan kepadanya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Anakku, aku mau menyentuh hidupmu. Aku mau memulihkan jiwamu. Aku mau menyeka air matamu yang sudah terlalu lama menetes. Dan aku akan menyentuhmu dengan kasihku. Anakku, engkau tidak najis. Engkau tidak dibuang.
Engkau tidak dilupakan, Engkau milikku. Dan aku, Yesus Tuhan yang hidup, telah datang untukmu. Jangan sembunyi lagi. Jangan larikan dirimu dari kasih yang selalu mencarimu. Karena aku adalah Tuhan yang menyentuh dengan lembut dan mengasihi sampai yang paling dalam. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Anakku, mengapa hatimu begitu cepat menghakimi dan mulutmu ringan merendahkan sesamamu? Tidakkah kau tahu, setiap orang yang kau hina adalah ciptaanku, yang aku bentuk dengan kasih seperti aku membentukmu. Saat kau menertawakan kekurangan mereka, kau sedang melukai hatiku. Aku tidak pernah menciptakan manusia untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling mengangkat. Apa yang kau pandang hina, mungkin justru berharga besar di mataku. Aku melihat bagaimana kau membanggakan dirimu dan memandang rendah yang lain. Tapi ingatlah anakku, kemuliaan sejati bukanlah meninggikan diri, tapi merendahkan hati. Aku yang maha tinggi memilih menjadi hamba, mencuci kaki muridku dengan tangan yang sama yang menciptakan bintang. Mengapa engkau sulit menghormati yang lemah, padahal akulah kekuatan mereka? Jika engkau tidak belajar mengasihi, bagaimana engkau bisa tinggal dalam kasihku? Tangisilah bukan karena kau tertangkap dalam kesalahanmu, tapi karena engkau sadar telah melukai hatiku dan hati saudaramu. Aku masih membuka tanganku untukmu, anakku. Aku mau memulihkan hatimu yang keras menjadi lembut, agar engkau bisa melihat orang lain dengan mataku, mata yang penuh belas kasihan. Bertobatlah, dan engkau akan tahu betapa indahnya hidup saat engkau membangun, bukan merobohkan. Aku mencintaimu, meski lidahmu pernah menyakiti, karena aku rindu melihatmu mengasihi seperti aku mengasihimu. Anakku yang terbaring dalam lemah, setiap tetes air matamu tidak tersembunyi dari mataku. Aku melihat rasa sakitmu, aku mendengar keluhan hatimu yang tak terucap. Tapi ketahuilah, aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat tubuhmu lemah, rohmu sedang aku kuatkan. Dalam penderitaanmu aku sedang membentuk kemuliaan. Jangan takut, sebab setiap detik kau bertahan dalam iman. Surga mencatatnya sebagai kemenangan yang tak akan sia-sia. Engkau mungkin merasa tubuhmu rapuh, harapanmu memudar, dan dunia tak mengerti deritamu. Tapi aku, Yesus, mengenalmu lebih dari siapapun. Aku yang memegang tanganmu di tengah malam yang sunyi. Aku yang duduk di sisimu ketika semua pergi. Jangan menyerah, sebab aku masih menuliskan kisahmu. Dan akhir kisahmu bukan kesakitan, tapi kehidupan yang penuh kemuliaan. Percayalah anakku, luka-lukamu sedang aku ubah menjadi kesaksian yang menyelamatkan banyak jiwa. Tersenyumlah hari ini, bukan karena sakitmu telah hilang, tetapi karena aku bersamamu di dalamnya. Aku menaruh kekuatan sorgawi dalam hatimu yang lelah, agar engkau tahu bahwa hidupmu berharga, meski dunia tak melihatnya. Aku mencintaimu, bukan karena kekuatanmu, tapi karena keberanianmu bertahan di tengah badai. Bangkitlah dengan harapan baru, anakku. Karena di balik semua penderitaan ini, aku sedang mempersiapkan mahkota yang tidak dapat layu, yang hanya aku sendiri yang akan memakaikannya padamu. Anakku, hari ini aku datang memanggilmu dengan suara yang sama yang pernah memanggil umatku di tengah pembuangan dan kebingungan. Aku, Tuhan semesta alam, yang melihat dari tempat tinggi dan mengenal isi hatimu. Dengarlah aku. Berhentilah mempercayai semua suara yang kau dengar. Tidak semua yang memakai namaku adalah utusanku. Tidak semua yang mengaku berbicara untukku benar-benar mendengar dariku. Anakku, engkau sedang dikelilingi suara-suara dari dunia, suara dari pengajaran palsu, suara dari nabi-nabi yang berbicara tentang berkat tanpa pertobatan, tentang kemenangan tanpa salib, tentang damai tanpa kekudusan. Tetapi apakah engkau mengenal suaraku? Apakah engkau masih tahu bunyi langkahku? Seperti domba mengenal gembalanya. Aku rindu hatimu tidak tertipu.
Aku melihat banyak dari anak-anakku berlari kepada nubuat yang menyenangkan telinga, tetapi menjauh dari firman yang melukai dosa. Mereka berkata, tidak akan terjadi celaka, padahal aku telah berkata, bertobatlah. Mereka berkata, kemenangan segera datang, padahal aku sedang menanti pertobatan yang sungguh. Anakku, aku rindu engkau bijaksana. Jangan tertipu oleh tanda-tanda kosong. Jangan dikuasai oleh ketakutan palsu atau pengharapan palsu. Kebenaranku bukan selalu menyenangkan, tetapi menyelamatkan. Banyak yang datang atas namaku, tetapi hati mereka jauh dariku. Mereka menjual mimpi, mereka meracuni harapan. Dan engkau, anakku, jangan tertidur dalam kenyamanan yang palsu. Kembalilah kepada firmanku, bukan kepada mimpi manusia, bukan kepada penglihatan yang berasal dari keinginan mereka sendiri. Firmanku itu murni, firmanku itu seperti api, seperti palu yang menghancurkan batu. Firmanku tidak akan pernah gagal, tetapi engkau harus membuka hatimu untuk kebenarannya. Anakku, apakah engkau mencari suaraku? Maka tinggalkan panggung-panggung bising dan datang ke ruang tersembunyi. Berdiam dirilah di kakiku, dan aku akan berbicara kepadamu, bukan dengan kegemilangan dunia, tetapi dengan bisikan lembut yang akan mengguncang jiwamu. Anakku, aku menangis atas mereka yang tersesat. Aku menangis atas mereka yang lebih percaya kata manusia daripada suara rohku. Hari ini aku berseru, kembalilah kepadaku, dengarkan hanya suaraku. Jangan dibutakan oleh janji palsu, jangan diperdayakan oleh orang-orang yang mengucapkan firmanku untuk kemuliaan mereka sendiri. Hai manusia, dengarlah suaraku. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku yang menghembuskan napasku ke dalam hidupmu, tetapi sekarang engkau tidak lagi mendengarku. Dunia telah memekakan telingamu dengan kesibukan dan gemerlapnya. Engkau bangun bukan untuk bersyukur, tapi untuk mengejar keuntungan. Engkau tidur bukan dalam damai, tapi dalam perhitungan akan harta yang belum sempat kau dapatkan. Aku berkata kepadamu sekarang, hari-harimu sedang menuju akhir, dan engkau tidak sadar. Tanda-tanda sudah aku perlihatkan. Bumi merintih, manusia kehilangan kasih. Kebenaran ditukar dengan popularitas. Yang benar dianggap jahat, yang jahat dimuliakan. Aku telah berkata, di akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apakah engkau tidak melihatnya sekarang? Tetapi engkau tetap berkata, masih lama, masih banyak waktu. Padahal, langit sudah menahan penghakiman, dan aku hanya menunggu tangisan pertobatanmu. Tapi engkau terlalu sibuk mengejar apa yang diberikan oleh duniawi yang hanya sesaat, dan kamu lupa menanam iman. Kembalilah kepadaku sebelum malam terakhir datang. Aku tidak menginginkan engkau binasa bersama dunia ini. Aku tidak ingin melihat anak-anakku berjalan ke jurang maut dengan langkah yang gembira. Hari-hari ini bukan hari biasa, ini adalah hari terakhir. Tapi siapa yang mendengar? Siapa yang berhenti sejenak dan bertanya, Tuhan, di mana aku dalam rencanamu? Jangan tunggu tanda besar lain, karena akulah yang berbicara langsung kepadamu sekarang. Bangunlah, bertobatlah, waktu tidak menunggumu. Akhir zaman bukan hanya tentang gempa atau perang, tetapi tentang hati manusia yang kehilangan rasa takut terhadap kejahatan. Aku masih berbicara hari ini, bukan lewat bencana saja, tapi lewat hati nurani yang aku ketuk dengan lembut. Kesibukan akan dunia bukanlah dosa, tetapi ketika dunia mengambil tempat kemuliaanku dalam hatimu, itu adalah awal dari kehancuran rohani. Hari pertobatan bukan besok, tapi hari ini. Sadarkanlah hatimu. Segeralah bertobat, karena hanya mereka yang berjaga yang akan diselamatkan. Anak-anakku, dengarkan suaraku. Aku Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku melihat segala yang tersembunyi, dan aku menimbang hati manusia. Tetapi hari-hari ini, hatimu lebih memilih suara dunia daripada suaraku. Kalian menjual namaku, menyebutku dengan lidahmu, tetapi hatimu jauh dariku.
Engkau berdiri di mimbar untuk keuntungan, bukan karena kasih. Engkau menyebut pelayanan, tetapi engkau berbisnis dengan namaku. Engkau berkata, Tuhan, Tuhan, tapi setiap kata yang kau ucapkan penuh kepalsuan dan haus akan kekuasaan. Tidakkah kau tahu bahwa aku membaca niatmu bahkan sebelum engkau mengucapkannya? Mengapa engkau memperdebatkan agama dan menjelekkan saudaramu hanya untuk menang sendiri? Mengapa engkau mempermainkan namaku, menjelekkan Roh Kudusku, dan menginjak-injak kasih yang telah aku nyatakan di kayu salib? Celakalah mereka yang menjadikan perbedaan iman sebagai senjata untuk menyakiti dan menyesatkan. Rohku tidak tinggal di antara mereka yang menggunakan kebenaran sebagai alat dagang dan perpecahan. Aku datang ke dunia tidak untuk membentuk kelompok yang saling menghina, tetapi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi kalian telah menggantikan salibku dengan panggung dan pengampunanku dengan debat. Aku berkata kepadamu dengan tangisan dari takhtaku, bertobatlah, kembalilah kepada kasih mula-mula. Aku tidak mencari kemegahan pelayananmu. Aku mencari hati yang hancur dan remuk karena dosa. Anakku, aku telah disalibkan bukan agar engkau menjadi penguasa atas orang lain, tapi agar engkau menjadi hamba bagi semua. Aku naik ke surga bukan agar aku dilupakan, tapi agar engkau tahu, aku hidup dan aku melihat. Jangan kau permainkan rohku. Jangan kau jadikan namaku bahan perebutan kekuasaan. Waktu semakin singkat, air mataku menetes atas kerasnya hatimu. Kembalilah sebelum terlambat. Aku rindu hatimu lebih dari persembahanmu. Aku rindu doamu lebih dari debatmu. Aku rindu engkau mendengar suaraku lebih dari membela namaku. Sebab siapa yang benar-benar mengenalku akan berjalan dalam kasih, bukan permusuhan, akan melayani, bukan memperalat, akan menangis, bukan mencaci. Aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku menciptakanmu, menghembuskan napas kehidupan ke dalam lubuk jiwamu. Aku mengenal namamu sebelum engkau dikandung. Dan hari ini, aku ingin engkau tahu kisah kasihku yang paling dalam. Bukan dongeng, bukan agama, tapi sejarah surgawi, nyata dan kekal. Ketika engkau jatuh ke dalam dosa, tembok pemisah berdiri di antara engkau dan aku. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka aku datang dalam wujud yang engkau kenal, manusia. Yesus anakku lahir bukan di istana, tetapi di palungan. Ia tidak datang dengan pedang, tetapi dengan kasih. Ia tidak membangun kerajaan duniawi, tetapi membuka jalan menuju kerajaan surga. Dia menyentuh orang kusta yang kalian jauhi. Dia menangis bersama janda yang kehilangan anaknya. Dia memberi makan ribuan orang dengan roti dan kasih. Dia berbicara bukan dengan suara keras, tetapi dengan kuasa yang menghidupkan hati yang mati. Namun kalian menolak dia. Kalian mencemooh dia, memfitnah dia, dan pada akhirnya menyalibkannya. Tetapi ketahuilah ini, tidak ada paku yang bisa menahannya jika aku tidak mengizinkannya. Dia menyerahkan nyawanya. Karena aku mengasihimu, salib bukan kegagalan, itu rencana keselamatan. Darahnya bukan tragedi, itu harga penebusan. Ketika dia berteriak, sudah selesai, itu bukan jeritan kalah. Itu seruan kemenangan karena dosa-dosamu sudah ditanggungnya. Hutangmu kepada surga sudah lunas. Pada hari ketiga, kubur menjadi kosong. Malaikat berseru, dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Kematian dikalahkan, setan diinjak, dan harapan baru lahir bagi setiap jiwa yang percaya. Yesus menampakkan diri bukan kepada orang besar, tetapi kepada mereka yang lemah, yang ragu, yang hancur. Dia tidak mencari penyembah agama, dia mencari hubungan pribadi. Yesus duduk di sisi kananku hari ini, menjadi pengantara bagi setiap manusia. Dia tidak meninggalkanmu sendiri. Roh Kudusku kini hadir untuk menegur, menghibur, dan menuntunmu. Tetapi aku bertanya kepadamu hari ini,
Apakah engkau mengenal Dia? Bukan mengenal namanya, tetapi mengenal hatinya. Yesus mati untukmu secara pribadi. Yesus bangkit untukmu secara pribadi. Yesus naik ke surga untuk membuka jalan bagi engkau, bukan hanya umat manusia. Jangan lagi hidup seakan-akan salib itu hanya simbol. Jangan lagi bersikap seolah-olah kebangkitan itu hanya cerita Paskah. Anakku yang kukasihi, setiap langkahmu yang setia tak pernah luput dari pandanganku. Aku melihatmu ketika kau memilih kebaikan, meski dunia menggodamu dengan kesenangan. Aku tahu air matamu saat berdoa sendirian, perjuanganmu menahan luka demi mengampuni, dan kerinduanmu akan hadiratku meski semua tampak sunyi. Jangan pernah merasa sendiri, sebab aku selalu ada. Lebih dekat dari napasmu, lebih lembut dari bisikan hatimu. Engkau adalah sukacitaku, kesetiaanmu adalah harum yang menyenangkan bagiku. Setiap kali kau memilih taat, surga bersorak. Ketika kau tetap percaya meski tak melihat, aku mendekapmu lebih erat. Aku menghitung setiap tetes air matamu dan menyimpannya dalam bejana kasihku. Sebab tidak satu pun dari pengorbananmu sia-sia. Aku telah menyediakan mahkota kehidupan yang kuperuntukkan bagi mereka yang mengasihiku sepenuh hati, dan engkaulah salah satunya. Jangan takut anakku, sebab hari akan datang di mana aku sendiri akan menyeka setiap air matamu. Aku akan memanggilmu dengan nama yang hanya aku dan engkau yang tahu, dan aku akan berkata, "Baik sekali, hambaku yang baik dan setia." Dalam pelukanku, kau akan tahu bahwa setiap kesetiaanmu, sekecil apapun, sangat berarti bagiku. Dan saat itu tiba, kau akan menangis, bukan karena luka, tetapi karena damai dan kasih yang tak terucapkan. Anakku, aku melihat air matamu, aku tahu luka dan beban dosamu. Namun ketahuilah, aku tidak datang untuk menghukummu, melainkan untuk menyelamatkanmu. Aku mengasihimu dengan kasih yang tidak berubah, bahkan ketika engkau jauh dariku. Bukalah hatimu, karena aku berdiri di pintu dan mengetuk. Jika engkau mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk dan tinggal bersamamu. Jangan takut untuk datang kepadaku. Tak ada dosa yang terlalu besar sehingga darahku tidak sanggup membasuhnya. Salib itu bukan tanda hukuman, tetapi lambang kasihku yang tak bersyarat. Aku telah memikul dosamu, supaya engkau tidak binasa, tetapi menerima hidup yang kekal. Datanglah dengan pertobatan yang tulus, dan aku akan memelukmu seperti bapa memeluk anaknya yang hilang. Sekarang adalah waktu anugerah, hari ini adalah saat keselamatan. Jangan menunda lagi, dunia ini akan menawarkan kesenangan sementara, tetapi hanya aku yang memberi damai sejati. Ikuti aku, dan engkau akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Aku memanggilmu bukan karena engkau layak, tetapi karena kasihku tidak mengenal syarat. Pulanglah, anakku, rumah Bapa selalu terbuka untukmu. Anakku, berapa lama lagi engkau akan berpaling dariku? Setiap malam aku melihatmu menangis dalam kesunyian, membawa luka yang tak pernah kau ceritakan kepada siapapun. Tapi aku tahu segalanya. Aku ada di sana saat dunia meninggalkanmu, saat dosamu menindihmu sampai kau tak bisa bernapas. Aku tidak menunggu engkau menjadi suci untuk datang. Aku menunggumu dalam keadaanmu yang paling hancur, karena bagiku engkau tetap berharga. Ingatkah engkau saat pertama kali hatimu berseru dalam diam, memohon pengampunan? Aku mendengarnya. Meskipun engkau merasa najis, kotor, dan tak layak, aku tetap datang mendekat. Lukaku di salib adalah bukti bahwa tidak ada dosa yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Aku mati bukan karena engkau benar, tetapi karena engkau dikasihi. Jangan pikir kasihku seperti kasih manusia. Kasihku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kembalilah anakku. Tidak peduli seberapa jauh engkau telah berjalan menjauh, satu langkah menujuku sudah cukup, dan aku akan berlari menghampirimu. Biarlah air matamu jatuh di hadapanku, karena setiap tetesnya akan aku ubah menjadi pemulihan.
Pelukanku terbuka tidak untuk menghakimi, tapi untuk memulihkan. Surga rindu engkau pulang. Dan aku, Tuhan yang mencintaimu, sejak engkau belum mengenalku. Anakku, aku melihat tanganmu yang lelah bekerja, namun tetap hidup dalam kekurangan. Aku mendengar bisikan doamu di malam yang sunyi, saat air matamu jatuh karena kau tak tahu bagaimana memberi makan keluargamu esok hari. Tapi ketahuilah, aku tidak buta terhadap penderitaanmu. Bahkan burung di udara pun aku pelihara. Apalagi engkau yang jauh lebih berharga di mataku. Aku dekat, bahkan ketika harapanmu hampir padam. Jangan malu karena miskin, sebab aku datang bukan untuk mereka yang kuat dan kaya, tetapi bagi jiwa-jiwa yang remuk dan tak punya apa-apa. Aku tahu air matamu, aku tahu sakitnya ditolak karena tidak memiliki apa-apa. Dunia mungkin memandangmu rendah, tapi aku melihatmu sebagai permata yang sedang dibentuk. Pegang tanganku, berserahlah sepenuhnya kepadaku. Aku akan mencukupimu dengan cara yang tak pernah kau duga. Jangan menyerah, anakku. Meski hari ini terasa gelap, fajar akan datang. Dan saat itu tiba, engkau akan tahu bahwa setiap air mata dan pengorbananmu tidak sia-sia. Percayalah, aku sedang berjalan menuju rumahmu, membawa damai, membawa jawaban, dan mujizat akan turun untukmu. Anakku, aku melihat bagaimana engkau meninggikan dirimu di hadapan orang lain, seolah segalanya adalah hasil kekuatanmu sendiri. Tapi tahukah engkau, semua yang kau miliki, napasmu, kemampuanmu, bahkan hidupmu, adalah anugerah dariku. Aku memberimu itu bukan untuk meninggikan dirimu, tapi agar engkau bersinar membawa terangku, bukan membangun takhta atas nama kesombongan. Kesombongan menipu hati dan menjauhkanmu dari kasih yang sejati. Saat engkau merasa tidak butuh siapapun, termasuk aku, engkau sedang memenjarakan dirimu dalam keangkuhan yang rapuh. Dunia akan memujimu untuk sesaat, tapi hanya aku yang sanggup menopangmu selamanya. Rendahkan hatimu bukan karena takut, tapi karena di dalam kerendahan hatimu, aku dapat menyatakan kemuliaanku yang sejati. Ingatlah, anakku, akulah Tuhan semesta alam, justru datang dalam kelemah lembutan dan kerendahan. Aku mencuci kaki para muridku. Aku disalibkan bukan karena lemah, tapi karena kasih. Jika aku yang berkuasa atas segalanya memilih jalan kerendahan, bukankah itu jalan yang seharusnya engkau ikuti? Aku memanggilmu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang tahu arti kasih, bukan kesombongan. Anakku, aku melihat tanganmu yang terus meraih dunia, berusaha memenuhi kekosongan hatimu dengan harta yang tak pernah cukup. Engkau mengira kekuasaan dan kepemilikan akan mengangkat jiwamu, tapi semakin engkau mengumpulkannya, semakin jauh engkau dari damai yang sejati. Ketahuilah, bukan harta dunia yang membuatmu hidup, tetapi kasih dan pengampunan yang berasal dariku. Engkau telah menyakiti banyak hati demi keuntunganmu sendiri, dan jiwamu lelah karena terus bersembunyi di balik topeng kekuasaan. Namun aku tidak datang untuk menghukummu, melainkan untuk memelukmu dalam pertobatan. Aku memanggilmu kembali, bukan karena engkau layak, tapi karena kasihku lebih besar dari dosamu. Setiap air mata yang engkau tumpahkan di dalam pertobatan adalah nyanyian sukacita di surga. Kembalilah kepadaku, anakku. Lepaskan genggamanmu dari harta yang tak bisa menyelamatkanmu, dan genggamlah tanganku yang selalu terbuka. Aku telah menanggung beban dosamu di kayu salib. Jangan sia-siakan pengorbanan itu. Hari ini aku mengetuk pintu hatimu sekali lagi, dan aku ingin engkau tahu, meskipun engkau telah merampas dari dunia, aku ingin memberikan kepadamu sesuatu yang dunia tak bisa berikan, yaitu kehidupan yang kekal dan damai yang sejati. Anakku, mengapa kau terus mengeluh, seakan hidupmu hanya kumpulan luka dan kegagalan? Setiap hari kau berseru, mengapa ini terjadi padaku? Tapi kau lupa, di balik setiap nafas yang kau hirup,
Ada kasihku yang setia. Aku tak pernah menjauh, bahkan saat kau merasa segalanya runtuh. Tapi kau terlalu sibuk melihat beban, hingga tak melihat tanganku yang selalu menopangmu. Kau sering berkata hidup ini kejam, seolah aku tak peduli. Tapi tidakkah kau ingat, aku yang menangis saat kau tersakiti. Aku yang menunggu saat kau dimaki oleh dunia, berharap kau akhirnya berseru padaku. Kau melihat kerikil di jalan, tapi kau tak tahu berapa banyak lubang dalam yang telah aku tutupi agar engkau tak jatuh. Kau hanya melihat badai, tapi tak sadar aku sudah memegang perahumu. Anakku, cukup. Berhentilah menyalahkan hidup, karena akulah sang hidup itu sendiri. Salibku bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa aku sanggup memulihkan yang hancur dan mengangkat jiwa yang lelah. Kau tak dilahirkan untuk terus meratap, tapi untuk bangkit dalam kasihku. Kembalilah, peluk aku tak marah, aku hanya rindu kau percaya dan kembali padaku. Aku masih mencintaimu, lebih dari yang pernah kau pahami. Untukmu yang sedang sakit, anakku yang kukasihi, aku melihat setiap tetes air matamu, setiap malam yang kau lewati dalam kesakitan yang berkepanjangan, dan setiap harapan yang perlahan memudar. Jangan pernah berpikir aku tidak peduli. Aku ada di sisimu, bahkan di saat kau merasa paling sendirian. Tubuhmu mungkin lemah, tetapi jiwamu begitu berharga bagiku. Setiap detik penderitaanmu tidak sia-sia di mataku. Aku mencatatnya, dan aku memelukmu erat dalam penderitaanmu. Tidak, aku belum membawamu pulang bukan karena aku lupa, tetapi karena aku masih sedang mengerjakan sesuatu yang mulia melalui hidupmu. Dalam sakitmu, aku membentuk kesabaran surgawi. Dalam air matamu, aku menyucikan hatimu. Engkau menjadi kesaksian hidup akan kekuatan dan pengharapan di tengah badai. Aku tahu kau lelah, aku tahu kau bertanya, kapan Tuhan? Tapi ketahuilah, waktuku sempurna, dan aku tidak akan membiarkanmu menderita lebih dari yang mampu kau tanggung. Aku tidak jauh, aku di sini menggenggam tanganmu yang gemetar. Meskipun kesembuhan belum datang seperti yang kau harapkan, aku telah menyiapkan tempat bagimu, di mana tidak ada lagi air mata, rasa sakit, atau ketakutan. Tapi selama engkau masih di dunia, izinkan aku menjadi kekuatanmu. Bersandarlah padaku, anakku, jangan menyerah. Hatiku menangis bersamamu, dan aku janji, penderitaanmu akan berubah menjadi kemuliaan yang kekal. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu.